Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan soal aliran-aliran atau isme-isme di dalam psikologi. Isme-isme atau aliran ini mengandung arti pemikiran-pemikiran yang berpengaruh, yang banyak penganutnya, yang menjadi dasar bagi pemikir-pemikir psikologi. Jadi saudara sekalian, ada 4 aliran yang ada di dalam perjalanan psikologi ini yang mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhannya. Pembagian ini saya ambil dari buku Sarlito Wirawan Sarwono. Jadi dia membagi aliran pertama yaitu monoisme dan dualisme. Aliran kedua nativisme dan empirisme. Aliran ketiga fungsionalisme, elementisme, dan psikologi gestalt. Dan yang keempat, yang terakhir, Sarlito menunjukkan ada psikologi kognitif, psikologi dalam, dan psikologi perifer. Jadi pembagian ini saya lihat berdasarkan isu-isu yang muncul pada periode-periode tertentu dalam perkembangan psikologi. Walaupun ada beberapa isu yang terus sampai hari ini masih memiliki pengaruh dan diikuti oleh banyak orang. Jadi saudara sekalian, saya akan mulai dengan isu monoisme dan dualisme. Sebetulnya hal ini sudah saya sampaikan di kuliah sebelumnya, yaitu ketika saya membahas soal Plato dan Aristoteles, di mana Plato lebih cenderung kepada dualisme, menganggap bahwa jiwa dan tubuh itu dua hal yang saling bertentangan. Pendapat ini diikuti oleh Berkeley, yang mengatakan bahwa jiwa dan tubuh sebetulnya berjalan sendiri-sendiri, tapi dalam satu hukum yang sama. Atau Descartes, atau dipanggil juga Descartes, René Descartes, seorang filsuf terkenal, dia mengatakan bahwa tubuh dan jiwa itu dua hal yang terpisah, tapi berinteraksi atau bertemu di sebuah kelenjar di sini, di dekat jidat kita ini. Karena itu disebut juga mata ketiga, ya. Kelenjar pinealis, ya, pinealis. Anda bisa googling kelenjar pinealis ini. Kalau nggak salah dia mengatur irama tidur kita, ya. Jadi bisa dicek lagi. Maklumlah, saya suka lupa. Jadi ini kan psikologi seingat saya kadang-kadang. Jadi saudara sekalian, sedangkan pendapat dari Aristoteles lebih kepada monoisme, yang menganggap bahwa tubuh dan jiwa merupakan satu kesatuan atau saling berkait. Pendapat ini sebetulnya sudah ada, monoisme ini sebetulnya ada di masa-masa sebelum Plato, ya. Tapi saya lebih melihat pada masa itu adalah masa pada filsuf-filsuf pemikir alam. Misalnya Thales sering disebut sebagai bapak filsafat. Ya, Thales ini berpendapat bahwa semua kehidupan di alam semesta berasal dari air. Karena jiwa tidak mungkin dari air, Thales cenderung menganggap jiwa itu tidak ada. Thales ini seorang pemikir yang suka berjalan di malam hari, melihat bintang-bintang, dan suatu hari dia kecebur di sebuah sumur.
Karena itu sering dinyinyirin, kan? Istilah sekarang dinyinyirin, Thales tahu jalan di langit, tapi tidak tahu jalan di bumi. Ada juga pendapat lain, misalnya dari Empedocles ya. Empedocles ini menganggap bahwa ada 4 elemen dasar di alam semesta. Ya. Jadi di alam semesta ini ada 4 elemen dasar, yaitu bumi, udara, api, dan air. Dan dia menganggap bahwa otot-otot, usus, tulang kita ini terdiri dari unsur bumi ya. Jadi unsur tanah. Sementara dari cairan tubuh terdiri dari air. Sedangkan rasio dan mental pada manusia disebut seperti unsur api ya. Jadi sudah ada upaya-upaya untuk memikirkan jiwa pada Empedocles, tapi dia masih mendasarkan pada unsur-unsur yang ada di alam semesta. Yang keempat, dia mengatakan di dalam diri kita, pada manusia juga ada unsur udara ya. Ini sebagai unsur pendukung dari hidup. Nah, pendapat ini kemudian menjadi dasar bagi Hippocrates ya, untuk membagi 4 tipe manusia. Hippocrates ini seorang dokter ya. Jadi saudara sekalian, pada awal-awal pemikiran itu berkembanglah monoisme itu ya, dan sampai kepada kemudian Socrates, kemudian muridnya Plato, maka terjadi satu pembauran pemikiran yang melahirkan dualisme Plato. Ya. Saya tidak akan berpanjang lebar untuk Plato dan Aristoteles. Kita langsung ke aliran yang kedua, yaitu nativisme dan empirisme. Nativisme beranggapan bahwa manusia lahir ke dunia itu membawa kebiasaan dan bakat, membawa kepribadian tersendiri. Ya, jadi manusia lahir ke bumi ini tidak dengan kondisi bersih ya, kosong, tapi sudah ada bakat, sudah ada kebiasaan-kebiasaan, sudah ada perilaku-perilaku tertentu ya. Kemudian pendapat ini tentu sangat banyak diikuti orang ya, karena waktu itu salah satu pendapat yang terkenal itu dari Lombroso. Dia mengatakan bahwa penjahat sebetulnya sudah bisa dilihat dari raut muka seseorang. Mulai dia lahir itu kelihatan raut mukanya dan bisa disimpulkan bahwa dia penjahat. Dan tentu ini menuai kontroversi ya. Bahkan Hitler setahu saya juga menganut nativisme ya. Jadi bagi Hitler, suku bangsa yang utama di muka bumi ini adalah bangsa Arya ya. Orang yang matanya biru ya, tubuhnya tegap ya, itu bangsa Arya. Dan yang paling buruk adalah bangsa Yahudi. Karena itu dia harus dipateni ya. Dihapuskan ya. Jadi di genosid ya, terjadi pembunuhan massal waktu itu. Jadi sebetulnya
lebih pendapat nativisme ini agak rasis ya. Tapi saudara sekalian, di satu sisi kita juga lihat ada kebenarannya ya. Kalau kita ketemu seseorang atau orang yang dekat keluarga kita, kadang dia bertanya juga, kok mirip ini mirip bapaknya nih ya, ini mirip ibunya ya, kalau enggak ini mirip kakeknya ya. Jadi ada juga pendapat-pendapat yang demikian ya. Bahkan bukan hanya dari raut muka ya, bukan hanya fisikal, tapi juga dari perilaku, dari cara berjalan, dari cara minum, cara duduk, cara tertawa, tidur. Kadang-kadang kita mirip ibu kita, mirip ayah kita, atau mirip kakek dan nenek kita. Ya. Jadi luar biasa ya, bahwa genetik juga itu juga membawa kebiasaan-kebiasaan atau ciri-ciri fisik seseorang. Tapi tentu ini ditentang oleh empirisme. Bagi empirisme, manusia lahir ke dunia ini dalam keadaan putih, tabula rasa, dalam keadaan kosong. Nah, ini dikemukakan oleh John Locke, ya. Juga beberapa pemikir lain, ya. James Watson, ya. Mereka yakin bahwa lingkungan ini ya, yang membentuk perilaku manusia dan kebiasaannya. Ya. Karena itu mereka berupaya mendesain lingkungan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan. Contohnya sekolah adalah rekayasa dari kalangan empiris ini ya. Bagaimana sekolah berupaya mengajarkan Anda ya dengan metode belajar, mulai dari ceramah, metode simulasi ya, praktek, kemudian juga praktikum ya, kemudian juga metode kolaborasi ya, kerjasama ya. Jadi itu adalah rekayasa empiris ya, untuk membentuk, membiasakan atau melatih Anda dalam hal-hal tertentu ya. Saudara sekalian, baik empirisme maupun nativisme mengandung kebenaran-kebenaran tapi tidak mutlak. Karena itu oleh konvergen, teori konvergen ini menyatukan kedua pendapat ini, bahwa betul bahwa manusia lahir dengan sifat dan kepribadian tertentu, tapi dalam batas tertentu tergantung pada lingkungannya juga. Ya. Anda mungkin dilahirkan dengan bakat piano, bermain musik, tapi Anda besar di lingkungan petani ya, yang nggak ada piano, jadi maka bakat piano, kebiasaan ini tidak bisa berkembang dengan baik ya. Jadi itu menurut konvergen ya, teori konvergen. Jadi saudara sekalian, di samping itu juga kita tahu bahwa pertumbuhan dari fisik manusia pada masa-masa tertentu itu sangat terbatas. Ya. Jadi ini harus ada satu penyatuan antara konvergensi dan nativism ya, juga dengan empirism. Ya. Jadi ini penyatuannya ya harus dilihat. Karena tidak mungkin anak usia 2 tahun kita ajar berlari ya. Karena pertumbuhan tulangnya belum kuat. Walaupun dia sudah bisa berdiri, berjalan ya. Tapi untuk trade, untuk pelatihan-pelatihan yang lebih dari itu akan berbahaya. Berikutnya kita bisa langsung ke psikologi kognitif, psikologi dalam, ya. Karena elementisme, Gestalt,
untuk aliran ketiga ini agak saya skip ya, karena bab berikutnya, sesi berikutnya, saya akan membahas sedikit komprehensif mengenai sensasi dan persepsi ya, yang merupakan psikologi Gestalt. Jadi sebetulnya psikologi Gestalt ini akan dibahas secara khusus. Jadi saya tidak bahas sebagai aliran yang ketiga di sini. Jadi saya akan bahas nanti pada sesi sensasi dan persepsi. Mengenai psikologi kognitif, psikologi perifer, juga psikologi dalam, saya akan coba sedikit menguraikan tentang psikologi dalam aja, khususnya psikoanalisis dari Sigmund Freud, seorang Yahudi ya, di Swiss ya. Sigmund Freud mendasarkan teorinya pada 3 hal, di mana 3 instansi ya, yang ada pada diri setiap orang. Pertama adalah id, kemudian ego, kemudian superego. Id ini merupakan dorongan-dorongan, keinginan-keinginan untuk memperoleh kesenangan. Jadi dia dasar dari bertindak id nih, dorongan ini adalah prinsip kesenangan, ya, pleasure principle. Kemudian ada ego ya, yang bekerja pada prinsip realitas. Ya. Kemudian superego yang merupakan morality ya, berdasarkan baik buruk. Contoh misalnya ketika Anda ingin makan di kelas, maka ketika Anda terdorong untuk makan di kelas, maka id akan bekerja. Ya. Dan di situ superego akan mengatakan, nggak bisa karena di kelas tidak baik, tidak sopan. Ya. Jadi superego mengingatkan id untuk menahan, ya, direpresi ya, karena masalah moral. Atau ketika Anda ingin makan, ya, tapi nggak ada makanan, ya, maka ego yang akan mengatakan, ya, di sini tidak ada makanan, ya, dan Anda udah tergerak untuk makan, misalnya ada penghapus di kelas, ya, it bilang nggak bisa, ya, itu bukan makanan, jadi ada prinsip realita. Atau Anda ingin memeluk seseorang, tapi orang itu sudah meninggal, maka it akan mengingatkan, ya, prinsip realitas akan bekerja, ya, ego akan mengingatkan Anda tidak bisa begitu, ya, karena orang itu sudah mati. Jadi kalaupun Anda masih begini meluk-meluk pohon itu berarti ada gangguan pada ego Anda, ya. Jadi sebetulnya gangguan kejiwaan itu dapat timbul pada orang-orang yang egonya sudah terganggu. Nah, saudara sekalian, dorongan-dorongan dari id yang selalu dihalangi oleh superego, kemudian realitaskannya, dibawa pada kenyataan oleh ego, itu akan menjadi direpresi, ya, jadi tertekan, masuk ke bawah sadar. Jadi sebetulnya keinginan-keinginan kita itu tidak hilang dalam bentuk energi, dia masuk direpresi ke bawah sadar kita, ya. Nah, setiap saat energi ini bisa muncul dalam bentuk gangguan-gangguan, atau ya, dia bisa disalurkan menjadi mimpi, dia bisa menjadi karya seni yang indah, atau menjadi gangguan jiwa bagi kita. Ya, jadi energi
Jadi energi di bawah alam bawah sadar kita ini sangat luar biasa banyak. Ya. Hampir semua keinginan yang tidak terpenuhi ada di sana. Dan itu butuh penyaluran. Baik saudara-saudara sekalian, itu pembahasan saya mengenai 4 aliran dalam psikologi. Dan tentunya selalu ingatkan saya bahwa aliran ketiga, psikologi Gestalt, elementisme, fungsionalisme, itu akan saya bahas dalam satu sesi sendiri. Dalam satu sesi yang lebih panjang, karena itu merupakan dasar dari memahami perkembangan-perkembangan psikologi yang ada sekarang. Baik, cukup hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and share. Bagi yang belum, jangan lupa juga bila ada pertanyaan silahkan tulis di komen. Bila ada pendapat yang berbeda silahkan tulis di komen untuk hal-hal yang tidak jelas. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.